Hari ini ngobrol bersama Mae Soimah. Terima kasih lo udah mau mampir lo. Berapa puluh tahun gak ketemu? Iya, ya ampun. Terakhir cerita horor lagi. Ingatan terakhir. Banyak lo itu yang nonton hampir 10 juta loh. Iya, rame banget Ya, itu, rame. Rame banget itu. Rame banget, Mae. Kita udah berapa lama gak ketemu ya? 10 tahun ada gak sih dia? Nggak nyampe sih, lah ya, nggak tapi nyampe. lama banget. Tapi Suca kan Abis Suca itu Iya. tuh Mae aku masih inget banget ketika kita di Suca tuh paling sering bawain makanan. Memang kan suka bekal makanan sendiri kan kalau Jadi bawain makanan, terus ya, namanya jiwa mak-mak kan. Terus aku jadi dekat sama Pandu loh sekarang. Ingat Pandu nggak? Pandu yang dia lagi stand up. Oh, yang peserta. Ya. Oh ya. Terus Mae bilang kalau lu mau cukur kumis. Ya. Lu gue bayar dia. Terus jadi rame loh itu. Maksudnya dia jadi teman. Ya. Aku kemana-mana bareng dia. Sampai sekarang? Nggak nyesel? Ada nyesel dikit sih. Kalau Mae lagi sibuk apa sekarang? Biasa masih dangdutan. Masih dangdutan di Indosiar. Oh, itu apa jadi juri juga kayak gitu ya. Berarti udah berapa lama ya di TV itu ya, Mae? Oh, kalau di TV itu dari 2009. Dari 2009 sampai hari ini masih terus ya. Alhamdulillah. Ada bosannya nggak sih sebenarnya? Ada, makanya kan setiap bulan kan pasti pulang. Oke. Jadi setiap kontrak sama TV itu kan pasti aku kontraknya misalnya program reguler gitu. Oke, tapi aku per bulan pulang ya gitu. Nah, kalau per bulan pulang itu Mae nggak ngapa-ngapain atau apa di yang rumah? Nggak ngapa-ngapain. Kegiatannya apa tuh? Apa? Ya ngasih makan kura-kura, ya berkebun, ngasih makan kura-kura. Ya pokoknya hidup bebas. Biar fresh otaknya. Kenapa butuh itu? Kenapa butuh 1 bulan harus gak ngapa-ngapain? Emang se-stres apa kerja tiap hari? Ya kan gini, orang kan pasti butuh duit ya. Aku nggak mau munafik juga. Tapi kalau memburu duit terus kan nggak ada habisnya. Nah, tapi salah satu alasan terpenting adalah nengok anak, nengok rumah. Kan anak-anakku di Jogja, tempat tinggal di Jogja. Itu yang nomor 1 sih, ketemu sama anak sih. Ya, selebihnya ya udah hidup bebas aja. Maksudnya menikmati kalau bukan artis. Emang ibu di rumah gitu. Suka-suka aku. Emang kalau jadi artis tuh ada hal-hal yang ini apa? Gue nggak bisa gini, aku nggak bisa gini, nggak bisa gitu. Sebenarnya nggak juga sih untuk aku ya. Untuk aku sebenarnya nggak juga. Tapi maksudnya kalau jadi mindsetku kalau di Jakarta ini aku jadi artis karena kerja, karena syuting. Jadi kalau misalnya pun syutingnya malam, tapi nggak tahu pokoknya mindsetnya tuh kalau kerja itu bawaannya kan harus mikir. Kalaupun di rumah misalnya siang harus mikir ntar bajunya apa, terus nanti mau bahas apa, nanti mau gimmick apa gitu kan tetap mikir. Tapi kalau di Jogja kan nggak mikir sama sekali. Mau begadang kayak mau main sama siapa kayak mau tidur kayak mau apa kayak suka-suka. Nggak ada yang benar-benar nggak mikir kerjaan gitu. Nah, kalau ini aku relate banget karena aku tipe yang nggak bisa nggak kerja. Tapi aku tahu banget aku butuh libur. Nah, aku tuh ngerasa bahwa kalau misalnya sebulan aku nggak kerja sama sekali, aku ngerasa kayak kosong gitu, kayak kok gue nggak ngapa-ngapain ya gitu. Gimana cara mengalahkan perasaan gue nggak ngapa-ngapain nih itu, nggak produktif itu? Ya tetap ada aktivitas di rumah. Kalau aku kan mak-mak ya, jadi banyak jiwa babu kan di badanku ini banyak jiwa babu kan. Bersih-bersih rumah, nyuci-nyuci sendok, panci, ya ini apa benar-benar tanaman, ngobrol sama kura-kura. Nggak penting sih sebenarnya. Cuman maksudnya ya itu akan jadi hari-hari itu akan jadi penuh. Kegiatannya. Nah, kalau akhir-akhir ini kalau misalnya ada waktu kosong, ngonten kuliner ala-ala sih, ngonten makan keluar. Itu ngonten juga seenakku aja. Tim juga cuma satu orang. Yang edit dia, yang syuting dia. Yang syuting dia, yang edit dia. Udah ala-ala aja. Udah pernah tipes belum dia? Ada yang nonton syukur, enggak ya enggak apa-apa. Tapi dia enggak kecapean tuh karena jarang-jarang juga ya. Ya, enggak yang fokus ke situ tuh enggak. Kalau sempet yang ngonten enggak gitu. Berarti kan ketika Mae kerja di Jakarta, berarti kan ada masa di mana kayaknya gue butuh sebulan
sekali libur deh gitu. Atau memang dari awal di Jakarta udah di set, gue nggak bisa nih, gue sebulan sekali harus libur. Atau pernah ada satu momen di mana, aduh nggak bisa nih gue. Dari awal, memang dari awal. Karena kan pas aku awal ke Jakarta tuh anakku masih kecil, 2,5 tahun sama berapa tahun ya, sampai 3 tahunan. Oke. Jadi memang aku harus pulang. Oke, dan tuh TV nggak apa-apa tuh. Pernah nggak ada penolakan dari TV kayak, wah kita rating lagi bagus nih, udah aja. Ya kan kontraknya udah begitu dari awal. Oh bener, karena dari awal udah kayak gitu. Iya. Jadi ini rutinitas dari 2009. Iya. Shooting break. Pernah itu yang pas lagi aku di puncak-puncaknya itu, lagi ada sehari ada berapa program tuh. Bayangin kalau misalnya sehari 3 program, kalau aku tinggal seminggu berapa duit itu? Kebayang lagi, tiap hari kan dapat. Itu sampai teman-teman artis yang lain, mak nggak sayang, kamu buang uang segini loh seminggu gitu. Terus nggak takut digantiin sama artis lain gitu. Enggak. Ya kalau misalnya memang belum rezekiku ya nggak apa-apa. Oke. Kalau aku buru duit terus, lah aku kapan waktuku sama anakku gitu. Berarti Mae nggak khawatir lah ya soal nanti diganti apa segala macam. Yang penting gue ada waktu sama keluarga, itu yang lebih penting dari semuanya. Iya, karena apa ya? Aku yakin Soimah tuh cuma ada satu. Oke. Ya. Kalau orang pinter banyak, orang cantik banyak, tapi Soimah itu cuma satu. Jadi kalau mau diganti, ya pasti bukan Soimah gitu. Ada cara nggak supaya Soimah itu cuma satu dan aja Soimah ada gimana cara? Gimana caranya biar Soimahnya satu tapi? Ya nggak tahu. Maksudnya kan misalnya pernah nih bos aku kan kesel kan sebenarnya walaupun di kontrak udah ada, tapi ngapain lu mak, jangan pulang ini gitu kan. Mak cariin dong orang yang kayak lu tapi harganya yang murah ya. Disuruh nyari ganti sendiri. Itu adalah omongan-omongan kayak gitu, bercandaan kayak gitu. Iya, sampai kesel dia, masnya nggak kenapa sih gitu, nggak bisa ditawar emang gitu ya kan, memang udah dikontrak gitu. Oke, tapi kan Mae kan dari sebuah stasiun TV di Yogyakarta kan waktu itu. Iya, awalnya. Tapi kan di saat itu banyak juga yang mungkin berkarir yang sama lah kayak Mae ya, di stasiun TV Jogja atau di daerah. Menurut Mae sendiri apa yang bikin Mae kayak, oh nih bisa nih ke Jakarta punya program sendiri, itu di bagian apanya? Istimewanya tuh di mana? Mungkin karena aku nyemplung di banyak komunitas ya. Jadi aku kan Karawitan, Sinden. Tapi aku belajar nari, terus aku ikut komunitas ketoprak, ikut komunitasnya hip hop, ikut komunitas campur sari, ikut komunitas teater. Jadi semua komunitas tuh aku ikuti semua. Jadi aku serawong sama semua ibaratnya kalau musik genre lah. Sarawong tuh apa Sarawong? Sarawong itu bergaul. Oh bergaul, Bergaul. Jadi kalau misalnya ada tawaran, misal nih aku ada tawaran ketoprak misal, sedangkan aku bukan pemain ketoprak. Nah, tapi masuk aja. Masalah bagus apa enggak urusan belakang. Ya, yang penting senior udah bilang udah gampang nanti tak ajarin. Gitu. Kalau senior udah bilang gitu, ya wes lah kita percaya sama senior gitu. Artinya nggak takut nyoba hal baru gitu maksudnya? Iya. Iya, sama juga kan waktu aku jadi juri Suca. Nah, aku juga baru mau nanya itu. Waktu itu kan aku menolak. Bener-bener nggak mau itu bukan bidangku, bukan ruangku. Nanti aku diketawain sama orang, lu siapa? Lu nggak ngerti tentang stand up comedy, nggak ngerti tentang komika, bener-bener nol. Tapi enggak Mak, kita ngelihatnya dari sisi lain. Jadi Mak Soimah mewakili netizen. Kan netizen, kan waktu itu belum banyak orang yang tahu kan, orang awam stand up itu apa ya kan. Baru ada Suci tuh, belum ada Suca tuh. Nah itu Mak itu mewakili itu. Jadi bebas mau komen apa aja, mewakili orang-orang awam. Aku masih ingat lagi hari pertama kita syuting itu, Maya nyamperin aku, terus bilang, nanti kasih tahu ya kalau ada yang salah, kalau gini-gini. Iya, karena kan memang nggak paham sama sekali kan, itu kan masuk dunia baru juga kan. Bener, cuma aku kaget juga tuh karena aku sering lihat Maya di TV segala macam, wah kok sampai disamperin terus nanya gini, malah kita jadi respect juga gitu. Ya karena kan aku orang baru di situ, ya kan, maksudnya walaupun aku lama di TV, tapi ketika aku nyemplung di lingkungan yang baru kan pasti aku harus nanya karena emang nggak tahu kan. Nah terus abis itu jadi juri di Suca, Mae mendapatkan
apa nggak ada hal baru kah? Jadi pengayaan baru buat Maya sendiri kah? Pasti, melihat stand up comedy? Orang setiap final kan ditantang suruh. Bener. Ini kan. Bener. Saya waktu ya juga nih ya kan. Mana nggak ada pengalaman untuk itu. Mana aku kan kalau stand up selalu di show sendiri ya. Itu pernah satu meeting tuh Mai ditanyain kan, udah main naik, udah Radit aja main gitu kan. Aduh aku nggak ini lagi kalau di ini. Ya itu ya apa ya pengalaman yang baru juga. Tapi kalau boleh jujur ya Pak. Iya. Kalau boleh jujur, dulu tuh aku walaupun aku belum pernah ketemu sama sampean ya. Sama aku ya. Iya, belum pernah ketemu. Tapi aku udah denger nih Radit. Oke. Jadi aku tuh pernah benci loh sama sampean. Ya. Kenapa Mai? Karena suara di luar itu banyak yang menyampaikan bahwa Radit sombong. Itu banyak lagi. Omongan di luar. Iya oke. Oke banyak. Ih Radit orangnya sombong, nggak berteman, nggak nggak mau gitu. ngobrol. Oke lalu. Terus aku mikir sesombong apa sih? Gitu. Terus aku mikir lagi, aku pun imageku di luar juga sombong. Oke. Jadi aku balikin ke aku sendiri nih. Imageku di luar juga sombong. Oke. Padahal aku merasa nggak sombong. Berarti belum tentu juga dong dia sombong. Makanya aku nyamperin kan. Iya, nyamperin aku, betul. Kalau sampai nggak dijawab, ya berantem deh, gitu kan. Oh itu ngetes ternyata di hari pertama kita. Gue baru tahu. Ya enggak kan selain ngetes kan memang kita harus saling gitu ya, kan. Betul. Gimana responnya nanti aja kan. Lalu gimana? Ya awalnya terus pas jadi juri bareng nih kan, pas kita duduk bareng gitu. Agak semi cuek-cuek gimana udahlah bodo amat pokoknya aku yang penting kan bosku ngomong aku bebas, aku mewakili netizen, mewakili orang awam. Tapi lama-lama mungkin ya karena udah saling tahu kali ya, kita suka briefing di dalam, terus penjurian kan kita sering ngobrol gitu. Nah dari situ ya enggak sih, maksudnya sombong itu nggak ada ternyata. Ya emang pendiam aja kan? Ya memang pendiam. Sebenarnya sama sih. Sebenarnya sama aku pun itu sebenarnya juga aslinya pendiam. Iya sama, aku juga sering dibilang kayak gitu. Nah itu sering dibilang sombong karena kita emang diem aja kan? Iya. Itu yang buat aku aneh banget. Kenapa kalau kita diem malah kita diomongin? Karena kita diem. Iya. Kecuali misalnya nih ada orang terus kita kata-katain deh. Gini. Ya terus mau ngomongin kita nggak apa-apa deh. Dia orangnya jahat. Ya udah orang gua ngatain. Gitu ngapain dia? Dia nggak bergaul dia ini. Ya emang kayak gitu orangnya gitu. Kalau komentar netizen, Mae baca nggak? Pasti kan suka aneh-aneh tuh. Tergantung, kalau gabut baca, kalau lagi sibuk ya nggak baca. Pernah ada yang masuk ke hati juga nggak? Enggak. Emang udah gitu aja ya? Iya. Kadang kalau netizen nyerang aku ya, misalnya kalau aku live, aku serang balik. Oh ada? Pernah? Maksudnya aku iyakan, misalnya kayak tadi nih berangkat ke sini ada yang komen sombong gitu kan, cuman ada nulis sombong. Gitu doang. Lah, lu baru tahu kalau aku sombong dari dulu kali, kemana aja lu gitu. Jadi aku iyakan. Okay. Daripada aku lawan dengan enggak kok aku nggak sombong, aku kan enggak. Jadi aku iyakan. Oke, karena ngapain juga kita berdebat sama orang asing yang kita nggak kenal siapa kan? Jadi aku iyakan. Misalnya misalnya komen apa ya? Pokoknya aku iyakan aja. Makanya setiap ini aku selalu menghina diriku sendiri. Oke. Biar nggak ada celah untuk mereka hina. Kalian nggak usah repot-repot hina. Memang aku begini, aku babu, aku ini gitu. Okay. Jadi nggak ada celah untuk menghina. Karena aku udah ngomong sendiri. Iya. Iya itu bagus sih. Itu seperti tembolok nih kan. Tembolok. Ini juga jadi senjataku untuk menghina diriku sendiri. Okay. Jadi akhirnya mereka yang menikmati tembolokku ini jadi cair, jadi bukan suatu kekurangan. Okay. Dengan hebohnya yang sekarang lagi operasi itu. Nah, aku justru mempertahankan ini. Oke. Nah, ini katanya katanya Maya nggak terima tawaran pekerjaan di luar negeri. Karena nggak suka keluar negeri. Iya, jadi sering bukannya nggak mau sama sekali sih, enggak ya. Oke. Cuman memang sering nggak tak ambil. Karena apalagi kalau sendiri ya, mungkin kalau misalnya bareng-bareng ada teman-temannya gitu, aku bisa menikmati untuk di luar negeri. Tapi kalau sendiri tuh nggak bisa menikmati aku di luar negeri. Oh berarti bukan soal pekerjaannya, tapi menikmati di luar negerinya.
Kenapa, Mae? Enggak tahu. Aku waktu itu aku lagi liburan apa ya? Libur Lebaran, abis Lebaran ke Singapura. Ada Mae juga. Kalau itu beda. Kalau itu kan memang aku liburan untuk anak-anakku. Jadi kalau aku keluar negeri, itu tujuanku tuh cuman pengen bawa anakku aja keluar negeri, biar walaupun emaknya kampung, tapi anakku biar tahu keluar negeri. Jadi bukan karena aku yang mau, tapi aku pengen bawa anakku. Nah, Mae itu nggak suka keluar negeri karena suasananya atau karena kayak misalnya aku ya makanan gitu, nggak ada nasi, nggak ada sambal. Semua sih. Iya ya. Semua. Negara apa deh yang paling mendingan buat Mae? Nggak ada lagi, semua nggak suka. Ya? Karena sama, maksudnya kan kalau keluar negeri tuh bawaannya cuman pengen belanja tok. Oh. Ya jadi kalau misalnya mau belanja kan di sini juga bisa. Sedangkan kalau buat Mae liburan itu apa? Buat nikmati suasananya, jadi mending di Indonesia gitu? Iya. Tapi masalahnya kalau di Indonesia kan nggak bisa liburan aku. Maksudnya, karena rame. Iya karena rame. Karena rame orang sibuk, tahu. Beberapa kali nyoba misal ke Bali kemana, itu jadi sibuk diserbu orang. Jadi nggak kesian anak-anakku. Jadi anakku yang protes nggak bisa liburan. Iya makanya sih. liburannya keluar negeri biar nggak ada yang kenal, biar bebas, biar enak gitu. Tapi itu nggak seneng banget juga Mae-nya. Tapi yang penting anakku seneng. Nah Mae kan dari Pati ya. Pati itu deket Jogja. Enggak dong. Pati itu deket Kudus. Deket Kudus. Jogja Pati itu 5 jam. Kalau naik mobil. Nah aku itu kan geografi kan buruk ya. Dan aku jarang keluar rumah. Jadi aku banyak nggak tahu daerah-daerah tuh. Sama sebenarnya sih. Iya kan? Iya kan? Nah kemarin tuh aku habis ada show Cerita Sialku namanya. Ada penonton naik ke atas panggung. Nah dia ngomong soal nyebut daerah Majalengka lah. Nah, aku nggak tahu Majalengka itu apa, ya kan? Majalengka tuh nggak tahu. Aku nggak tahu. Lebih parah dari aku sih. Nah makanya geografiku buruk banget. Nah terus itu ada yang motong, terus ditaruh di akun Instagram, namanya Besok Senin CO atau apa gitu, ditaruh di sana. Terus dia nanya, kayak dia akun daerah Majalengka tuh, misalnya akun lokal sana, bilang, Bang Radit lu beneran nggak tahu Majalengka atau cuman bercanda? Dia bilang gitu. Nanya baik-baik aja sih gitu. Terus komennya juga baik-baik aja gitu. Tapi aku serius aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Sampai akhirnya ada satu orang komen, Bang Majalengka itu terkenal sama wisata alamnya. Lo kalau mau nulis ke sana aja. Akhirnya aku nanya ke ChatGPT. Mai pernah pakai nggak sih ChatGPT? Nggak pernah. Apa tempat terbaik untuk dikunjungi di Majalengka? Terus aku ngelihat ini, ada banyak dan ternyata banyak yang bagus. Nah, kayaknya aku bilang ke tim, kayaknya gue mau deh nulis di sana suatu hari. Paling nggak aku suka kabur dari rumah ya, kabur dari istri sama anak. Liburan sendiri. Biasanya aku ke Bandung kalau nulis. Nah, aku kayak jadi punya tempat baru nih gara-gara itu. Nah, ini aku jadi, karena Mai kan pasti lebih dulu dari aku ya, berkeluarga kan di tengah dunia entertainment ini. Aku kan lagi ngalamin juga nih, anak-anakku mulai tumbuh besar. Gimana cara mengenalkan mereka bahwa orang kenal kita loh gitu. Karena kadang-kadang anakku juga bingung, kok di mall bapak gue dimintain foto padahal dia temen juga nggak ada. Kok dia kenal gitu? Itu gimana cara? Justru kan anak-anakku kalau aku dari kecil itu mereka paham kalau ibunya tuh artis. Dikasih tahu? Aku kasih tahu. Mereka paham. Tapi aku pesenku, tapi jangan mentang-mentang kalau ibumu ini artis. Entah itu di sekolahan, entah itu di temen main di kampung. Jangan mentang-mentang. Pokoknya kamu anaknya orang normal. Anaknya orang normal. Biasanya kalau jadi mereka itu sebenarnya beban. Bahkan mereka itu sering di sekolahan tuh menutupi bahwa mereka tuh anaknya artis. Dia tuh nggak mau membawa ibunya. Lah kenapa? Kok bisa? Dia malu. Kenapa malu tapi? Dia risih, bukan malu sih, lebih ke risih. Jadi setiap sekolah, oh ya ini anaknya Mbak Soimah ya, anaknya artis. Setiap masuk ke sekolah gitu, jadi dia risih. Sampai ibaratnya anakku mau ambil rapot apa tuh nggak usah ibu. Jadi apa? Keluarga lain kah atau bapaknya atau? Ya kadang bapaknya, kadang kalau misalnya kita pas di Jakarta ada simbahnya, kadang tantenya. Bahkan waktu daftar anakku sekolah itu nama walinya awalnya nggak pakai namaku, pakai nama simbahnya. Berarti memang jangan-jangan anak tuh bisa seterganggu itu ya kalau kita terkenal ya? Iya.
Karena omongan orang-orang yang bawa nyokap lo ini. Dan beban. Maksudnya kan aku kadang-kadang juga sebenarnya kesian ya kita ngasih beban ke anak. Maksudnya ini ibumu lagi merantau, ini punya nama besar, terus kalian juga harus jaga diri baik-baik. Jangan gini, jangan gini, jangan gini, jangan gini. Ntar kalau ada senggol sidik, senggol dikit apa, nanti makmu kebawa-bawa. Begitu juga sebaliknya. Kan artinya kan kenapa aku nggak seperti anak-anak orang lain gitu loh. Iya. Pasti itu akan ngasih beban. Cuman alhamdulillahnya sih sampai saat ini sih udah terbiasa dan kalau yang gede sih udah lost doll lah, udah yang penting dia punya kehidupan sendiri. Ini ruangnya ibunya, ini ruang dia, itu udah bisa ini. Umur berapa Mai yang paling gede? Yang gede 22. Oh. Gede 22. Berarti udah mulai bawa pacar kayak gitu. Udah. Itu ada cara pandang yang lain nggak dari pasangan yang dia bawa, kayak ini artis nih, calon mertua gua nih, atau keluarganya mereka atau apa? Justru awal-awal aku ospek. Hah? Pacarnya. Ospek gimana? Ya aku ospek, maksudnya dengan bawa ini nggak, topi jerami nggak? Pokoknya dengan mulutku ini, pokoknya aku ospek. Sempat awal-awal tuh dia nangis. Yang bener Mai? Serius. Mai apain? Ya pokoknya aku maki-maki. Pokoknya aku ini dengan caraku lah. Lu nggak ada cowok lain, nggak ada laki-laki lain macarin anak SMA kan, dari SMA kan. Wah itu pokoknya, lumayan tuh. Pokoknya banyak lah kata-kataku yang ketus nggak bisa tak omongin di sini. Pokoknya banyak. Akhirnya dia nangis. Malam-malam aku tidur dibangunin sama anakku. Habis nganterin pacarnya bangunin. Bu, ibu tadi ngomong apa ke si A gitu kan. Kenapa emang? Dia minta putus. Ya putus aja. Ngapain lu repot nyari lagi? Oke. Itu dengan tujuan untuk lu yakin nggak sama orang ini? Kalau cuman kayak gini doang lu putus, berarti belum yakin gitu? Iya, maksudnya lu pacaran sama anakku harus nerima ini orang tuanya. Jadi aku suka memperlihatkan hal terburukku di awal. Oh, I see. Ya. Jadi kalau kalian menilaiku langsung buruk, maksudnya langsung nggak betah, ya nanti next kamu nggak akan betah. Oke. Terus selanjutnya apa? Selanjutnya dia datang minta maaf. Nah, itu baru Mae melunak kah atau dianya yang udah bisa terima Mae? Dia yang terima, aku nggak melunak. Dan itu masih prosesnya masih berjalan. Yang aku ospek itu masih berjalan. Sampai berapa lama sampai hari ini? Sampai hari ini. Iya. Jadi kadang aku akrab, bercanda apa. Tapi satu sisi pas misalnya ada sesuatu yang misalnya memang aku harus marah, aku harus benerin koreksi lah. Itu bener-bener kenceng. Ke anak yang lain juga kayak gitu kan? Sama, semua aku perlakukan sama. Nah, Mae juga punya bisnis bakso. Bakso Imah. Oh iya, aku nggak bawa ya. Lupa. Itu dari kapan? Jalan 2 tahun, hampir 3 tahun. Itu apa? Karena Mae suka bakso, makanya pengen bikin resep bakso yang enak atau? Ya, karena memanfaatkan nama. Gue nanyanya udah di depannya bagus banget tuh. Kayak suka. Jadi kan kalau di Pati, kalau misalnya kita mau makan tuh, misalnya kalau di sini nongkrong, yuk kita mau makan apa? Bakso yuk. Kalau di Pati enggak. Apa? Yuk, bakso yuk. Bakso itu makan bakso. Jadi depannya pakai M. Bakso. Oke, tuku apa? Mau beli apa? Arep tuku apa? Tuku bakso. Tetap pakai M. Oke. Nah, di sini ada temanku dari Pati juga, satu kampung. Kadang-kadang kan keinget kan zaman-zaman dulu kita ngobrol apa bakso. Bakso dia dia suatu saat dia bawa makanan. Tahu bakso. Ini bikinanku. Enggak, ini kurang ini. Dia pernah bawa terus. Dan masukanku itu selalu dibuat untuk revisi sampai aku yes. Nah, ini baru benar. Tanpa tahu buat dijual. Belum. Hanya ngetes doang kan? Terus. Belum. Terus jual yuk. Pakai namamu ini. Bakso. Diracik-racik kan, bakso Imah. Wah, wes. Gas. Terus pasangannya apa? Ini tahu baksonya harus ada sambelnya. Nah, sambelnya itu juga revisinya walaupun sambel kecap, tapi revisinya itu juga banyak. Sampai menemukan resep yang manis, gurih. Apa tuh ada semua di situ. Sampai itu ketemu
Baru jualan. Mbak Soimah. Oh, makanya Mbak Soimah. Iya. Dan alhamdulillah luar negeri kenceng banget tuh Pak. Hah? Nggak ngerti, maksudnya apa luar negeri kenceng? Pengiriman ke luar negeri kenceng Kirim banget. ke luar negeri? Iya. Itu kan aku cuma jualan online. Nggak offline. Ngirim bakso ke luar negeri. Frozen dong? Iya, frozen. Oh. Tak kirim deh. Aduh, aku kirim aja. Gue dengarnya udah lapar gue. Dan baksonya itu tepungnya cuma 10%. Oh, sisanya 90% daging. Dan dagingnya itu fresh. Jadi habis dibeleh langsung diolah. Jadi nggak masuk freezer dulu, baru dikeluarin diolah karena hasilnya kan beda. Kalau mau beli hanya bisa online. Online. Berarti nanti kalau kita beli dikiriminnya yang frozen. Baru di rumah diangetin. Iya. Katanya ada kegiatan lain juga, jadi produser musik juga, Mae? Produser musik ya untuk diriku sendiri sama anakku aja. Oh, hanya buat anak aja. Hanya aku sama anakku. Berarti Mae nyiptain juga atau nyiptain lagu terus anaknya nyanyiin gitu. Kalau yang terakhir ini malah anakku sendiri yang bikin. Jadi anakku tuh kan nggak mau nyanyi kan. Oke. Nyanyinya itu, tapi kalau aku ada acara tuh dia nyumbang nyanyi tuh asik. Ini keren kamu, aku bilang gitu. Masa kamu nggak mau, nyari duit gampang loh ini. Ini akan jadi duit loh. Nggak mau, aku di belakang layar aja. Lah ngapain kamu bagus tapi cuma nyumbang doang. Terus akhirnya udahlah nyanyi ya, buat di YouTube aja gitu. Masalah laku nggak ada masalah. Yang penting ini ada kenang-kenangan sama ibu dulu deh. Aku rayu. Akhirnya duet tuh sama aku. Lagu Rapopo itu duet lah. Wes mau. Udah aku rayu lagi. Itu aja minta hadiah ini mobil. Enak bener. Bayaran lah. Dia gitu. Udah dibikinin lagu, udah gini, bayar aku juga lah mobil. Ya Allah. Udah habis itu bikin lagi ya sama adik gitu. Wah, apalagi yang aku yang kecil ini. Wah, itu tuh sama kamera tuh kayak musuh besar. Jadi bener-bener ini anaknya. Susah dirayu lah. Susah. Tapi dengan penuh perjuangan ngejorok-jorokin mereka Iya. Kamu nggak usah stres, udah santai aja. Wong nggak perlu teknik suara yang memang kamu bukan penyanyi, memang kamu bukan ini, santai aja. Ini buat YouTube kita, yang biayain juga kita, udah santai aja. Dan mereka ketagihan nggak? Jadi pengen lagi nggak? Pengen lagi. Oh bagus sih, pelan-pelan ya berarti waktu, ya kan kalau dia ngerasain, mungkin kan kalau nanti udah ngerasain ini ya, kalau misalnya mau ya biar digas dengan gayanya sendiri. Maya jadi inget nggak kan dulu kan katanya Maya juga nggak mau jadi artis kan? Tapi ibu yang ngejorok-jorokin juga kan. Jadi apa? Jadi inget masa lalu nggak? Oh gini rasanya jadi ibu gua dulu nih. Gua didorong-dorong. Kenapa Maya nggak mau jadi artis dulu pas kecil? Bukan nggak mau, justru malah nggak kebayang sama sekali. Oke. Nggak ada gambaran sampai ke situ. Bahkan aku tuh nggak tahu jadi apa itu nggak tahu. Cita-cita aja aku nggak punya. Bingung aku cita-cita apa ya gitu. Di sekolah termasuk murid yang terlihat suka seni tapi? Iya. Dari SD itu? Iya. Dari SD lomba nyanyi, nari itu pasti selalu. Justru SD itu aku udah nyanyi dari panggung ke panggung. Nah itu bisa suka nyanyi karena apa? Gak tahu, mungkin karena lingkungan. Jadi Pak di pesisir, di Pati itu, di pantai pesisir itu, jadi setiap warung tuh pasti ada sound horeg. Oke. Oh dari dulu udah ada tuh? Udah, itu udah dari dulu sebenarnya. Ramainya sekarang ya? Terus? Jadi setiap warung tuh sound, setiap rumah itu nyetelnya juga kenceng-kencengan. Kayak truk aja misalnya masih berapa ratus meter tuh gedung itu udah kedengeran. Jadi aku nata ikan itu samping rumah itu nyetel dangdutan dari rumahnya itu juga. Iya itu ngiringi gitu. Jadi itu udah tiap hari terdengar di kuping. Oke. Jadi memang hiburannya di sana tuh ketoprak, dangdut, layar tancep waktu itu ya. Nanggap orang punya gawe aja nanggapnya apa? Nanggap video zaman dulu. Oke. Apa tuh nanggap video? Belum pernah miskin, belum ngerasain kan? Nanggap video. Nanggap video itu maksudnya apa? Ya nyetel video. Video apa? Video film, video. Jadi TV, kan ada kaset video. Ya nanggap video itu. Masih orang disuruh main ke rumah dia atau di lapangan atau? Ya di orang-orang hajatan itu. Oh. Punya gawe kan biasanya kan ada hiburannya apa? Ya itu hiburan nonton video.
Oke. Misalnya filmnya misalnya Barry Prima, Saur Sepoh apa kan zaman dulu. Oke, disetel ditonton sama-sama. Oh. Jadi TV terus pakai kaset video. So, misalnya tuh Soimah nanti tanggal 7 mau punya gawe, mau mantu. Nanggap apa? Nanggap video gitu. Oke. Dulu tuh gitu. Nah, gara-gara itu jadi suka nyanyi. Suka nyanyi. Pertama kali nyanyi itu di apa? Nyumbang kan banyak acara di sana, misalnya kayak sedekah bumi, sedekah laut, ya kayak orang punya gawe, nanggap karaoke. Nah itu juga suka nanggap karaoke. Jadi nyetel karaoke, kita nyanyi. Nah awalnya nggak dibayar dong karena suka-suka? Nggak dibayar. Tapi gimana Mae bisa nyanyi dengan baik? Kan kalau kita lihat kayak jadi juri dangdut, tekniknya. Nah dulu otakku kan masih fresh, otakku masih fresh, ya kan, makanannya ikan kan. Jadi kalau dengerin sekali itu langsung hafal. Tanpa sekolah, tanpa les maksudnya? Tanpa. Kok bisa Mae? Iya, dengerin sekali itu langsung hafal. Jadi misalnya nyanyi apa ya? Terus ada lagu ini, lagu suka ini. Kamu pernah denger lagu ini nggak ini? Udah dengerin sekali, udah hafal. Dan referensi laguku udah banyak karena tiap hari udah dijejeli tiap hari ini kan dengar lagu terus kan, itu udah otomatis hafal. Berarti Mae itu jadi jago bukan karena sekolah musik ya? Enggak, aku enggak sekolah musik. Bener-bener dari kehidupan nyata gitu. Wah gila juga ya berarti ya. Kehidupan nyata. Karena kan sampai tahu pitch, sampai tahu apa. Ya, mungkin kalau yang tahu teknik dengan kehidupan nyata bisa tanding untuk kepekaan telinga ya. Ingat nggak pertama kali nyanyi dan dibayar? Dibayar itu aku luar kota hitungannya, itu SD mau SMP, mungkin ya sekitar kalau nggak satu SMP kelas 6-an SD lah, itu di kota Batang. Pokoknya kalau aku keluar kota tuh di Batang, di Demak, Sarang, itu kota-kota nelayan-nelayan atau potek yang dulu jadi di pantaiku itu apa ya namanya ya, kayak ada perahu berlabuh berapa bulan gitu loh. Jadi nelayannya terus kita yang rawat gitu dari rumah ke rumah gitu. Nah itu kebanyakan dari Batang, dari Demak, dari Sarang. Nah makanya dari kenalan nelayan itu pas mereka punya gawe kita diboyong ke sana. Jadi nelayan itu kita terima di rumah kita karena? Duh gimana ya ceritanya ya? Karena memang begitu budayanya? Iya, jadi kan banyak banget nelayan. Jadi misalnya ada ratusan kapal. Iya. Ratusan kapal yang mereka mencari ikan di area situ. Nah misalnya berlabuh lah. Misalnya anggap aja 1 bulan aja dulu. Ada ratusan kapal. Nah biasanya satu rumah tergantung sih mereka sanggup mau merawat berapa kapal. Misalnya satu kapal itu ada 20 orang misal. 20 orang nih. Satu kapal. Nah, kalau 2 kapal kan 40 orang. Nah, tergantung kita yang punya rumah. Karena kita ngerawat. Ngasih makan, bikinin makan, ngasih bekal mereka kalau mau melaut. Kita dibayar kah? Dibayar. Dibayar. Jadi kita nginep, kasih makan tapi kita bayar. I see. Gitu. Jadi tergantung kita mampunya ngerawat berapa kapal. Gitu. Dan itu di kampung tuh banyak yang gitu. Salah satunya rumahku. Bayangin Pak, jadi waktu aku SMP ya kan, ibaratnya lagi OTW perawan lah ya, OTW remaja lah ya. OTW remaja. Satu rumah dengan nelayan laki-laki semua yang Pak, bayangin. Yang benar Mae. Bayangin. Berapa orang satu rumah? 10 ada kali ya? Lebih itu, bisa 50 lebih itu. Ibuku tuh bener-bener ngawur nggak mikir anaknya. Sumpah, anaknya wedok kabeh Mas. Anaknya ibuku kan 7. Perempuan 2. Lakinya 1. Selebihnya. Jadi 6 anak perempuan? Iya. Dengan 50 nelayan? Iya. Tidur di situ nelayan. Bayangin. Tapi aman dong, maksudnya nggak kenapa-napa kan? Tapi kan Pak, kenyamanan. Iya paham sih. Gila satu rumah. Paham. Terus rumah itu jadi jemuran semua dalam rumah. Pojokan orang tidur apa? Itu bener-bener. Kadang-kadang aku tidur tempat lekku gitu. Itu bener-bener gila sih. Gimana caranya muat satu rumah 50 orang? Berarti tidurnya itu? Ya setidur-tidurnya. Setidur-tidurnya.
Setidur-tidurnya. Berarti ada yang di lantai. Ada. Tidur-tidurnya mereka. Pokoknya ada ruangan ini segini, ini sama rumah, udah setidur-tidurnya. Kamar mandi. Yang penting enggak kamar misalnya kita punya 2 kamar, enggak penting enggak 2 kamar itu. Kamar pribadi enggak. Kamar mandi berarti chaos juga dong, ganti-gantian. Kamar mandi chaos. Makanya aku kudu mandi ke tempat orang. Tapi untungnya enggak ada yang berani ganggu yang tinggal di situ. Enggak ada yang berani ganggu anak-anak karena ibuku tuh galaknya minta ampun. Jadi udah takut duluan sama ibuku. Jadi nggak ada yang berani ganggu sama anak-anaknya. Cuman kitanya aja yang risih. Kebayang sih. Apa didikan dari mamanya Mae yang bikin Mae jadi kayak sekarang ini? Semua hasil karya ibuku ini. Karena dia galak jadi gini ya, atau? Kalau dia nggak galak, aku nggak tahu jadi apa. Anak-anaknya semua lah. Galaknya mungkin kalau ibuku masih hidup mungkin udah masuk penjara mungkin. Cara didik. Bener. Apa yang diingat? Apa yang paling? Apa mulutnya, pukulannya, apa semua? Kalau zaman sekarang tuh nggak bisa ya? Nggak bisa. Orang misalnya aku nanak nasi nih, nanak nasi kan kelemesen. Kelemesen apa tuh? Kelembekan. Nah, ini aku lagi mau, kan nggak ada Magicom, nggak ada zaman dulu. Lagi ditaruh di mau ceting apa sih bahasanya? Tempat nasi lah. Tempat nasi lah. Nah, ini ke kelembekan. Karena airnya kebanyakan. Ibu lah muncul. Kok lembeim? Kan aku im panggilannya Imah. Kok lembeim? Ya Bu, kebanyakan air. Jadi centong kalau kena nasi yang kelembekan kan pada nempel. Diambil pak. Karena aku jawab. Kan dia nanya. Ibuku paling nggak suka kalau anaknya jawab. Tapi karena itu jadi punya dorongan ya. Dari itu jadi kita kerjanya harus bener. Bener ya, dorongan profesional nih. Ya, bersih juga harus bersih daripada suruh ngulang. Kita ngepel pakai ampas. Ampas tuh apa? Ampas kelapa. Oke, ampas kelapa. Kita ngepel zaman dulu pakai ampas kelapa, Pak. Iya. Ya, satu ruangan nih pakai ampas kelapa. Dah. Habis itu mungkin di pojok-pojokan ada yang kelewat. Oke, nggak bersih. Nggak bersih. Bu pulanglah dari tempat pelelangan ikan, dari TPI, dari pantai. Lihatlah dia pojokan. Suruh ngulang dari awal. Itu ibuku. Jadi dia nggak mau terus yang pojokan dibersihin, nggak. Ulang dari awal. Bahkan yang sudah bersih harus ulang dari awal. Maya nggak bisa jawab tuh ya. Nggak bisa. Ntar nasi semua. Gitu. Beli bumbu. Wah gila. Beli bawang misalnya. Bawang Lombok, Lombok Brambang bawang misalnya. Brambang tuh apa? Bapak hidupnya di mana sih? Bawang merah, bawang putih, Brambang, bawang merah, bawang putih. Misalnya tempatnya jauh, ya, warungnya jauh. Itu memang warungnya memang paling komplit waktu itu. Misalnya anggap aja neng makam neng omah ini pirang meter ya? 1 kilo. 1 kilo, oke. Nah, jauh kilo, itu? Ya, nggak pakai sepeda, jalan kaki. Oke. Ya, berangkatlah jalan kaki. Lombok Brambang bawang. Ya, jangan nanya lagi Brambang. Oke, ya. Dibukalah sama ibuku. Misalnya cabenya ada yang busuk 1. Misalnya brambangnya kecil-kecil misal. Udah. Balikin. Kowe ya. Harusnya jangan mau dikasih cabe. Ojo gelem dikai lombok sing bosok kowe iki iso ngomong ra? Bisa ngomong enggak kamu? Jangan mau dikasih barang busuk. Kamu bisa ngomong enggak ini. Balikin dong. Jalan lagi. 1 kilo? 1 kilo. Buset. Jalan lagi. Terus balikin. Ya aku minta ganti. Udah, akhirnya setelah itu setiap disuruh, aku tuh sampai jongok-jongok gitu. Jangan dikasih yang busuk, sampai aku tangannya penjual tuh aku lihat yang dimasukin apa tuh daripada aku balik. Jadi aku berani ngomong. Berani itu dari situ, Pak. Wah. Berani debat, berani biar nggak ditipu, biar itu dari situ. Aku berani, kan kalau zaman dulu kita ngomong sama orang tua aja takut ya, apalagi buat penjualnya itu kan karena tokonya dia gede, dia rame, dia harus melayani orang banyak.
Tapi aku daripada aku jalan kaki sekilo lagi, daripada aku dihantam lagi sama makku, ya jadi aku mending pergerakan tangan pun bener-bener. Aduh lucu banget. Jadi setiap disuruh apa itu harus teliti bener-bener. Tapi, bahkan kalau misalnya kita ini anak-anak yang ngumpul nih, pekerjaan udah selesai semua, kan udah dibagi dari kakak-kakakku. Misalnya aku yang nyapu lantai, kakakku yang bersihin dapur, ada yang satu yang nyuci, apa udah bagi nih, udah beres, tinggal nunggu ibu nunggu ikan. Oke, dari pasar tuh, pasar ikan. Dari tempat pelelangan ikan kan langsung dari laut. Oke. Nah, misalnya udah beres nih, ya kita bercanda-canda. Tapi kalau ibuku udah kelihatan dari sana, udah jalan dari sana, kita ada yang kita ambil sapu, kita ambil udah bersih, kita bersih. Nyari pojok-pojokan ya. Kita sama ibu sendiri tuh sampai gemeternya gitu, Pak. Takutnya itu. Kayak ikut Jepang. Serius. Karena ibuku nih kalau misalnya udah bersih, ibuku datang terus melihat kita lagi ngobrol itu nggak suka. Oh, kok pada nggak kerja gitu? Berarti kan efeknya jadi Mae jadi punya semangat kerja, ada rasa disiplin, berani ngomong sama orang. Tadi semua itu kan jadinya kan. Ketika sudah berhasil di industri ya di Jakarta segala macam, ibu bilang apa ke Mae? Kan belum sempat ibu. Oh, udah keburu meninggal. Oh. Padahal kan makanya aku salah satu disekolahkan di Jogja itu biar masuk TV. Ibu kono biar masuk mlebu TV. Pas di Jogja aku masuk TVRI, Jogja TV ya kan. Bu aku wis mlebu TV iki. TV apa? TVRI kali Jogja TV. Apa aku gak iso ndelok. Kan kalau TVRI kan jaringannya sampai Semarang. Lokal kan. Lokal. Semarang ke sana kan tetap nggak bisa nonton yang Pati. Orang bisa nonton aku. TV Jakarta kono lo. Iya. Itu juga nggak tak gubris. Aku pun juga nggak punya pikiran ke sana. Tapi ibunya Mae ada keyakinan itu anak gue bisa nih. Ya kan dia ngelihat itu kan. Iya. Dan anehnya. Makanya aku secara akademik agak bego ya. Ibuku tuh sekolah nomor 2 waktu itu. Maksudnya apa sih kalau nomor 2? Jadi misal ada tugas sekolah atau ekstrakurikuler, aku rasa mangkat, iki wae dirampungke. Kerjanya diselesain dulu, nggak usah berangkat. Maksudnya disingkirkan gitu ya. Sekolah nggak terlalu penting gitu maksudnya gitu kan. Oke. Tapi kalau aku nyanyi, nggak apa-apa. Kono adimu konconi nyanyi. Kakakku suruh aku nemenin aku nyanyi. Ini nggak dikerjain nggak apa-apa. Kok aneh? Aneh sih. Ya. Karena gimana caranya ibu bisa ngelihat ini anak akan sukses dari jalur itu. Iya, itu aneh sih. Itu nggak tahu. Karena kan pasti di sana penyanyi banyak. Di Pati kan? Banyak. Adik-adik, kakak juga nyanyi juga. Nyanyi juga. Tapi nggak ibu supportnya tuh nggak kayak aku. Iya, makanya. Bahkan aku sering dibeliin kain dari pasar untuk dijahitin ibu untuk aku nyanyi. Dan nggak keburu ya padahal mau lebaran aja. Itu aja kalau kita mau baju untuk lebaran itu malam takbir baru jadi. Setahun sekali ibaratnya. Tapi kalau baju untuk nyanyi langsung dibeliin di pasar. Dan juga nggak langsung puas gitu. Maksudnya Mae juga nggak dibilang bagus dan masuk TVRI, enggak. Malah bilang enggak yang di Jakarta. Iya. Jakarta. TV itu ya TV Jakarta. Jadi semua orang nonton, di pelosok-pelosok nonton. Kalau di TV Jogja itu yang di Pati, yang di desa nggak bisa nonton. Iya. Nah 2007 ibuku meninggal, aku 2009 dapat panggilan. Itu ada momen sedihnya juga dong pas Pasti. di Trans TV. Itu Trans TV kan? Trans TV tuh aku pernah marah tuh gara-gara aku di surprise pas ulang tahun pas melek itu dikasih foto almarhum ibuku. Marah aku. Karena waktu itu kan aku masih pembawaannya kan masih apa ya? Ini harapan ibuku gitu. Iya. Itu kan mulai. Gitu. Iya paham. Tapi niatnya Trans TV bukan buat kesana kan? Iya, niatnya bagus sebenarnya. Iya. Cuman ya kan nggak tahu kondisi adikku seperti apa kan. Iya. Waktu itu. Wah, Mai, seru banget obrolan kita. Terakhir nih, Gilang mau nanya nggak? Ini kreatif kita. Dia suka nanya-nanya ke tamu kita. Gila. Dia datang dari berapa kilo dari Medan? Wah, jauh Bang, 10 jam 11. 10 jam dari Medan merantau ke Jakarta. Iya, Mak.
10 jam dari Medan. Iya, jadi sekitar situlah. Nah, aku mau merantau ke sini. Iya, diajak Bang Radit. Mau nanya apa? Aku mau nanya ke Mae. Jadi di daerahku itu, di kampung, aku tuh suka nontonin Mae di acara dangdut itu kan. Jadi mamaku tuh ngefans sama Mae sebenarnya. Oh ya. Terus kita satu keluarga kalau misalnya Mae udah ngelawak, main sama Gilang Dirgas segala macam tuh seneng nontonnya gitu. Nah, Mae sebagai entertainer, ada nggak sih rahasia supaya ketika kita tampil di depan banyak orang, itu orang lebih banyak yang suka sama kita ketimbang yang nggak suka gitu? Oh, karena tadi pembawaannya sombong. Iya, sombong. Kok orang suka gitu? Iya, gimana tuh Mai rahasianya? Waduh, Oke, gimana ya? Gimana Oke, tuh? Makasih ya Mas Gilang ya. Iya. Salam buat ibumu ya. Iya. Ibumu namanya siapa? Mesna. Bu Mesna. Terima kasih Bu Mesna, sehat selalu. Bu Mesna. Tapi itu gimana ya caranya jawab? Karena gini, aku sebenarnya aku tuh merasa aku tuh bukan pelawak. Pelawak itu susah loh. Pelawak itu berat. Jadi aku kalau misalnya dibilang lucu ya itu poin plus aja. Tapi untuk pelawak sih itu mungkin terlalu berat untuk saya. Tapi kalau misalnya bisa menghibur, alhamdulillah. Kalau untuk resep-resep nggak ada sih. Kan tadi kan pertanyaannya gimana dengan image yang sombong tapi orang tetap suka. Nggak tahu lah, pokoknya aku kalau udah di panggung ya ngalir aja, aku main sama siapa ya ngalir sengalir-ngalirnya, nggak ada tendensi apa-apa. Ada orang ketawa syukur, enggak ya gimana caranya kita bisa bikin ketawa, udah gitu aja. Aku nggak ada resep yang aku kalau ditanyain resep tuh bingung juga. Karena aku memang dari kampung tuh memang kayak udah kayak dicolke udah masuk udah kayak nggak ada yang apa gitu loh Pak. Jadi karena Mae bener-bener dari kehidupan ilmunya, main juga ngikutin naluri dan insting kan. Kalau misalnya mau praktekin siapa itu ya yang aku praktekin ya, misal aku keinget yang di kampung siapa, perilakunya kayak ya itu yang aku praktekin. Misalnya act out kalau bahasa ininya lah, stand up-nya. Misalnya apa orang kaya tuh jalannya di kampung misalnya kayak apa ya, bawa tas ya nanti. Pokoknya ya apa yang aku lihat gitu aja. Maksudnya nggak aku ya harus sekolah yang itu nggak bisa. Tapi kayaknya juga karena memang Mae nggak sombong beneran, jadi orang yang di tempatnya Gilang juga bisa ngelihat oh ini bercanda gitu, kayaknya gitu. Justru mungkin keras kalau aku sebenarnya, bukan sombong tapi lebih ke keras ya. Itu watak Mae sebenarnya keras sebenarnya. Sebenarnya. Tapi aku bawa ke diem sih. Untuk kontrolnya itu aku bawa ke diem. Karena kalau itu bahaya, patinya keluar bahaya. Bahaya, mulutku itu bahaya, mulut tangan tuh bahaya. Berarti ada turunan dikit lah dari mama pasti ya. Pasti ada, makanya aku kontrol. Nah untungnya aku sekolah. Nah ibuku kan nggak sekolah Pak, nggak disekolahkan sama orang tuanya dari kecil. Nah itulah Kak, ya akhirnya sekarang tahu, maksudnya maklum lah kenapa ibuku dulu gitu, karena nggak bisa baca, nggak bisa nulis, menghidupi 7 anak, bekerja pontang-panting, ya ada alasannya ketemu ketika aku gede. Iya paham. Jadi ya makanya aku nggak mau menerapkan itu sekarang ke anak karena ya zamannya udah beda. Jadi ya aku yang harus memang kontrol, walaupun kadang-kadang masih gini juga. Kadang patinya tetap. Tapi udah berubah banyak sih. Siap. Mae, terima kasih udah datang hari ini. Next ada project apa yang bisa di-share mungkin ke semua orang? Mau ada lagu baru kah? Mau ada konten baru di YouTube kah? Lagu pasti ada. Aku bikin terus. Ini juga ada lagi. Tapi nyari waktu untuk bikin video klipnya. Aku lagu itu pasti berusaha bikin terus. Oke. Sama baksonya bisa dipesan ya, bakso Imah itu ya di TikTok dan lain-lain. Ya. Ada skincare juga next. Udah ada yang sekarang udah jalan juga, ada deodoran juga namanya produkku Soim Skin. Soim Skin. Kan sekalian promo kan. Siap. Soim Skin. Mae, terima kasih udah datang hari ini ya. Thank you semua yang udah nonton. Dadah.